Yang aku lihat di SMP Tarsisius 1 tuh cara belajarnya tuh menarik, fasilitasnya tuh lengkap, terus guru-gurunya juga asik banget, Bu. Nah, menurut kamu metode apa sih yang paling seru gitu? Yang paling seru sih pas kita kalau nggak diskusi ya kita praktek, Bu. Karena kalau praktek tuh buat aku jadi lebih paham tentang apa yang kita bahas. Jadi ya guys, fun fact, Arnesia itu 4 bersaudara dan 4-4-nya semua di sekolah Tarsisius 1 ya kan? SMP Tarsisius 1 tuh adalah sekolah yang nyaman, seru, dan bikin betah banget. Halo semuanya, kembali lagi di podcast YBHK. Podcast di YBHK membahas cerita seru, pengalaman inspiratif, dan pengalaman nyata dari siswa-siswi, alumni, dan guru karyawan si YBHK. Nah, podcast hari ini akan aku bawakan. Saya adalah Ibu Lola, guru di SMP Tarsisius 1, dan kita akan membahas pengalaman seru, pengalaman nyata dari seorang siswi SMP Tarsisius 1, yaitu Arnesia. Arnesia adalah siswi di kelas 9, dan Arnesia ini adalah mantan ketua OSIS periode 2025. Maka kita langsung aja kali ya kenalan sendiri sama Arnesia. Halo Arnesia. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri kamu, siapa nama lengkapnya, kemudian sudah berapa lama sih sekolah di sekolah Tarsisius 1 ini sendiri? Oke, halo semuanya, nama aku Arnesia Kimiko Pikauli. Aku kelas 9B di SMP Tarsisius 1 dan tahun ini tuh tahun ketiga aku bersekolah di SMP Tarsisius 1. Oke, berarti kamu TK SD nggak di sini ya, Arnes ya? Enggak, Bu. Oke, kalau kan kamu TK SD nggak di sekolah Tarsisius 1 nih. Nah, ceritain dong, kenapa kamu memilih SMP Tarsisius 1 sebagai sekolah lanjutan untuk kamu? Menurut aku sih karena yang aku lihat di SMP Tarsisius 1 tuh cara belajarnya tuh menarik, fasilitasnya tuh lengkap, terus guru-gurunya juga asik banget, Bu. Oh, guru-guru asik banget ya. Oke, terkait dengan guru-guru yang asik menurut kamu, asiknya tuh kayak gimana sih, Nes? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Asiknya tuh mereka tuh bisa bikin pelajaran tuh yang biasanya tuh kan kalau belajar tuh serius banget ya, kayak tegang. Tapi kalau di SMP sini sih aku nggak pernah kayak tegang banget. Jadi tuh pelajaran tuh setiap hari chill, jadi santai aja pelajarannya. Oh, pelajarannya santai aja ya. Oke. Santai aja, definisi santai menurut kamu tuh kayak gimana sih? Apakah guru-gurunya terlalu kayak ya udah mau ngapain aja tuh terserah gitu, atau santai menurut kamu tuh yang kayak gimana sih? Enggak, di Tarsis itu kita tuh tetap belajar, cuman tuh nggak yang serius banget. Jadi tuh guru-gurunya tuh bisa ngejelasin materi pakai gimana ya, pakai bahasa yang lebih mudah buat kita pahamin, jadi nggak terlalu tegang juga suasananya. Oh, oke. Jadi walaupun kayak masih ada serius-seriusnya tapi tetap santai ya, tetap disesuaikan dengan keadaan anak zaman now gitu ya. Oke. Nah, apakah guru-guru itu metode mengajarnya tuh sama, Nes, menurut kamu? Atau ada metode lain yang menarik menurut kamu? Metodenya sih tiap guru beda-beda ya, Bu. Ada yang lebih sering kasih kita diskusi kelompok, presentasi, ada juga yang sering kasih kita buat praktek. Oh, prakteknya tuh praktek apa? Kayak salah satu contohnya kita ada praktek IPA, waktu itu kita praktek tentang bahaya merokok ke paru-paru. Oh, jadi kalian bikin ini ya, apa namanya, kayak ya kayak alat peraga paru-paru, terus kalau misalnya ngerokok tuh paru-parunya akan seperti apa gitu. Menarik banget berarti ya. Oh, berarti terus kalau misalnya kan tadi kamu udah menceritakan kan ada banyak metode pengajaran Bapak Ibu guru. Nah, menurut kamu metode apa sih yang paling seru gitu? Yang paling seru sih pas kita kalau nggak diskusi ya kita praktek, Bu. Karena kalau praktek tuh buat aku jadi lebih paham tentang apa yang kita bahas. Oh, praktek ya. Jadi bukan cuma duduk dengerin guru tapi juga kalian berkreasi itu ya. Oke, tadi kan udah bahas tentang guru-gurunya. Nah, menurut kamu nih setelah hampir 3 tahun nih di sekolah Tarsisius 1, fasilitas apa aja sih yang paling mendukung kamu untuk menjadi siswa yang berprestasi?
Wah, fasilitas di Tarsi itu tentunya banyak ya Bu ya. Cuman yang paling menarik tuh ya paling kalau nggak lift itu ada fasilitas kita tuh lapangan olahraga di bawah yang luas banget, terus fasilitasnya bagus dan lengkap. Fasilitas bagus dan lengkap apa aja, boleh dijabarin nggak, dikasih tahu nih ke teman-teman? Ada bola, terus tentu disediain ya dari sekolah. Terus ring basket kita juga bagus banget. Ada gawang buat futsalnya juga ada tersedia di bawah. Wah, lengkap ya. Jadi benar-benar menunjang secara akademik maupun non akademik. Iya. Kemudian fasilitas apa aja sih yang paling sering kamu pakai sehari-hari? Kebetulan sih aku kalau datang ke sekolah kan masih lumayan pagi-pagi banget ya Bu. Jadi tuh aku sering banget pakai lift. Oh, pakai lift ya. Karena masih sepi juga kalau pagi. Oke, jadi lift tuh membantu ya, walaupun bikin kita nggak olahraga ya. Nggak apa-apa. Yang pasti lift itu jelas salah satu fasilitas yang kita punya, membantu bukan cuma untuk murid tapi juga untuk tamu-tamu ya. Oke. Nah, menurut kamu kelebihan dari SMP Tarsisius 1 itu sendiri apa sih yang bikin kamu bangga menjadi murid di SMP Tarsisius 1 ini? Tarsisius 1 tuh reputasinya sih cukup baik ya Bu. Terus lingkungannya tuh nyaman, terus bersih, terus guru-guru, muridnya, OB-nya juga friendly banget. Ramah-ramah ya, jadi bener-bener bikin kalian pun nyaman ya. Oke, nah kamu kan udah hampir 3 tahun nih, udah sebentar lagi lulus. Pengalaman seru apa sih Nes yang paling kamu inget, yang berkesan, yang bikin kamu tuh betah di SMP Tarsisius 1? Menurut aku pengalaman yang paling seru tuh pas kita ada lomba kayak Tarsikap, Ayo Gahari, terus pas kita ada acara-acara kayak yang kita acara pemulai tahun baru, acara banyak nih Bu. Baik ya, jadi pengalaman-pengalaman itu bukan cuma pengalaman kamu belajar di dalam kelas, tapi juga belajar berorganisasi ya. Iya. Nah, tadi kan kamu bilang kan ada kegiatan-kegiatan kayak Tarsikap, kayak retret lomba-lomba. Iya. Kamu pernah nggak terjun langsung ke dalam Tarsikap itu sendiri atau lomba-lomba yang lain? Dan gimana sih pengalamanmu? Kebetulan waktu itu pas Tarsikap itu kan mungkin kebanyakan yang lulus dari SMA. Cuman dari SMA itu juga ngasih kesempatan buat beberapa anggota OSIS dari SMP. Dia juga minta bantuan dari OSIS SMP. Jadi kita bisa juga ikut ngebantu dalam proses persiapan sama ngadain Tarsikap. Oh, pengalaman berharga banget ya buat kamu ya gitu. Nah, kemudian nih menurut kamu gimana sih kalau misalnya kamu sebagai, nanti sebenarnya kan kamu akan menjadi alumni ya SMP Tarsisius 1. Apa sih yang mau kamu sampaikan untuk adik-adik di SD, di semua SD, biar masuk nih ke SMP Tarsisius 1 gitu? Wah, yang pasti kalau misalkan kalian lagi cari sekolah yang nyaman, seru, terus mendukung banget, SMP Tarsisius 1 tuh bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena kebetulan aku ada nih Bu yang di SD. Nah, terus tuh dia saking betahnya ya Bu ya. Terus mungkin juga melihat dari pengalaman aku sama kakak aku yang dulu juga pernah SMP di sini, dia nggak mau pindah, jadi dia lanjut juga di SMP sini. Oh, jadi ya guys, fun fact, Arnesha itu 4 bersaudara dan 4-4-nya semua di sekolah Tarsisius 1 ya kan. Berarti itu adalah tanda bahwa Tarsisius 1 menjadi tempat yang bikin satu keluarga tuh nyaman juga ya kan Nes. Nyaman banget sih. Oke, terakhir satu kalimat untuk menggambarkan SMP Tarsisius 1 itu sendiri versi kamu. SMP Tarsisius 1 tuh adalah sekolah yang nyaman, seru, dan bikin betah banget. Oke, jadi kalian jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri kalian di SMP Tarsisius 1. Oke, nggak terasa ya obrolan kita hari ini udah bahas tentang fasilitas, gimana serunya guru-guru, suportifnya guru-guru untuk perkembangan anak-anak di SMP Tarsisius 1 sendiri, baik non-akademik maupun bagian akademik. Nah, kalau misalnya kalian mau berkembang, bertumbuh seperti Arnesha, silakan daftarkan diri kalian di SMP Tarsisius 1. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke,
Karena di sini kita bukan cuma belajar tapi juga berbagi pengalaman bertumbuh bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.